Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fatima, saya akan membahas tentang permasalahan anak usia dini. Apa itu permasalahan anak? Permasalahan anak-anak adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul karena ketidakselarasan pada perkembangannya. Jadi, masalah anak-anak ini dapat dilihat dari perkembangannya yang tidak selaras sehingga bisa menjadi permasalahan pada anak-anak. Ada 3 kriteria yang bisa dijadikan acuan apakah perilaku anak ini termasuk perilaku yang normatif atau yang bermasalah. Yang pertama, kriteria statistik rata-rata. Ini dapat dilihat dari perilaku rata-rata kebanyakan anak seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kriteria sosial. Kalau ini dilihat dari kehidupan lingkungan sosial anak-anak, bagaimana perilakunya sehari-hari di lingkungan itu seperti apa. Yang ketiga yaitu kriteria penyesuaian diri. Jadi apakah anak tersebut dapat menyesuaikan diri dengan kehidupannya sehari-hari atau tidak. Lalu apa saja yang termasuk permasalahan anak usia dini itu? Ada 3 permasalahan anak usia dini. Yang pertama adalah masalah fisik anak. Masalah fisik anak ini bisa berkaitan dengan pendengaran, berbahasa, ataupun kognitif anak. Masalah pendengaran dan berbahasa ini sangat berkaitan erat. Jika anak kurang mendengar, maka bahasanya pun akan kurang lancar. Jadi ketika penyebutan sesuatu, anak bisa jadi salah menyebutkan atau kurang tepat dalam menyebutkan kata atau benda. Nah, adapun masalah kognitif anak, ini dapat dilihat apakah anak itu dapat mengikuti pembelajaran yang diajarkan oleh guru ataupun orang tuanya. Nah, kalau anaknya kurang mampu berarti kognitifnya kurang. Tapi kalau anaknya bisa mampu mengikuti berarti tidak ada masalah dalam masalah kognitif anak. Selanjutnya, permasalahan kedua yang biasa dihadapi anak adalah masalah psikis sosial, di mana anak-anak ini masih memiliki egosentris yang tinggi. Jadi egonya itu lebih kuat dibandingkan rasa sosialnya. Nah, faktor penyebab yang bisa menjadikan permasalahan psikososial ini ada beberapa hal, diantaranya kecerdasan, ingatan, perasaan, kemauan, di mana anak-anak pasti memiliki kecerdasan, perasaan, ingatan, dan kemauan yang berbeda-beda, sehingga faktor-faktor inilah yang bisa menyebabkan permasalahan pada kehidupan sosial anak-anak. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga yaitu permasalahan yang umum biasa terjadi pada anak. Di antaranya ada anak yang penakut, pemalu, suka berbohong, ataupun suka mencuri. Biasanya ini disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga ataupun lingkungan kehidupan di sekitar anak. Ini yang bisa menjadi penyebab perilaku bermasalah anak-anak yang disebutkan tadi. Kemudian bagaimana respon kita sebagai seorang pendidik anak usia dini ataupun sebagai orang tua khususnya dalam menghadapi permasalahan anak ini. Respon yang pertama yaitu kita mesti peka terhadap keadaan emosi anak, walaupun emosinya itu tidak terlalu kelihatan. Kemudian kita juga tidak boleh bingung ataupun cemas menghadapi emosi anak. Jadi kita harus tetap tenang menghadapi anak yang sedang emosi. Kemudian kita juga tidak boleh menganggap enteng atau remeh, menganggap lucu perasaan negatif anak. Mungkin menurut kita itu lucu, tapi menurut anak itu tidak bisa dianggap remeh. Kemudian kita juga tidak boleh memerintahkan apa yang harus di perasaan anak. Contohnya
Anak ketika sedih kita paksa untuk senang, ataupun anak ketika marah kita paksa untuk diam. Kita tidak bisa memaksakan atau memerintahkan perasaan kepada anak. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu kita juga tidak boleh merasa kita bisa menyelesaikan semua masalah anak, karena masalah anak itu lebih baik diselesaikan oleh anak. Kita hanya mendampingi saja anak yang sedang ada masalah. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa menggunakan saat-saat emosi anak ini menjadi untuk mendengarkan anak, ataupun kita juga bisa berempati dengan kata-kata yang menyejukkan, ataupun kita juga bisa menolong anak-anak kita. Itu mungkin yang bisa saya presentasikan tentang permasalahan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.